Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Javid Pratama Putra dari Fakultas Ekonomi Bisnis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Saya dari Prodi Manajemen A pagi semester 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank atau perbankan adalah sebuah lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan, di mana mereka berfungsi sebagai pilar dalam sistem keuangan nasional. Bank menerima simpanan dari masyarakat dan mengalihkan dana tersebut untuk kegiatan usaha atau investasi masyarakat. Perbankan sendiri memiliki peran penting dalam mempertahankan ketahanan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan dana ataupun yang ingin mendapatkan keuntungan dari investasi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam industri perbankan, struktur industri perbankan. Di mana struktur industri perbankan adalah sebuah industri keuangan yang melibatkan berbagai institusi, perusahaan, dan pasar keuangan yang memfasilitasi aliran dana, investasi, dan layanan keuangan. Struktur industri perbankan sendiri ada bank komersial, yang dimana bank komersial ini menyediakan layanan perbankan umum seperti tabungan, deposito, ataupun pinjaman. Kemudian ada bank sentral, di mana bank sentral itu mengatur kebijakan moneter dan stabilisasi keuangan yang ada di sebuah negara. Kemudian ada lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, perusahaan pembiayaan, dan juga dana pensiun. Berikut itu ada produk perbankan, di mana produk perbankan sendiri terdiri dari tabungan dan deposito, di mana tabungan dan deposito itu menyediakan layanan penyimpanan uang dengan imbal hasil tertentu. Kemudian ada juga kredit dan pinjaman, di mana fasilitas pembiayaan bagi nasabah dengan bunga yang disesuaikan. Kemudian ada kartu kredit, alat pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan kredit. Kemudian yang terakhir itu adalah investasi, di mana produk investasi seperti reksadana, obligasi, dan juga saham. Nah, kemudian kita masuk ke dalam manajemen risiko. Manajemen risiko itu adalah bagaimana cara sebuah manajer mengolah risiko yang akan kemudian terjadi. Untuk mengatur dan mengolah risiko yang kemudian terjadi, kita harus pertama mengidentifikasi, evaluasi, dan juga pengendalian risiko yang akan nanti misalnya terjadi sehingga tidak merugikan perusahaan kita. Nah, identifikasi risiko sendiri itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi kemungkinan ada risiko dari internal ataupun eksternal. Kemudian ada evaluasi risiko, di mana kita menganalisis dampak dari kemungkinan terjadinya risiko sehingga dampak-dampak tersebut itu dapat dikurangi. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian risiko. Kita itu harus mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengolah risiko yang akan terjadi sehingga bisa teridentifikasi lebih cepat dan juga dapat dikurangi dampaknya ataupun jika bisa dihindari. Kemudian kita masuk ke dalam fintech atau financial technology atau teknologi keuangan. Teknologi keuangan atau fintech adalah sebuah istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk merombak dan meningkatkan cara-cara tradisional dalam penyediaan layanan keuangan agar lebih efisien. Kemudian fintech sendiri mencakup berbagai bentuk teknologi seperti aplikasi mobile, perangkat lunak, dan juga jaringan blockchain yang dirancang untuk membuat layanan keuangan lebih accessible, efisien, dan aman bagi konsumen dan bisnis. Kemudian financial technology itu juga memiliki beberapa layanan seperti pembayaran digital, aplikasi pembayaran digital, dompet digital, dan juga teknologi-teknologi yang menggunakan cara-cara yang lebih modern. Kemudian ada peer-to-peer atau P2P lending, ada platform pinjaman langsung antara individu dan bisnis. Kemudian ada robo-advisor atau platform investasi otomatis dengan algoritma untuk memberikan saran investasi agar orang lebih mudah untuk mengatur bagaimana investasinya. Terus ada cryptocurrency dan blockchain, di mana teknologi desentralisasi untuk transaksi keuangan yang lebih aman dan transparan. Nah, berikut itu ada prudent banking atau ada sebuah praktik perbankan yang menekankan kehati-hatian, pengolahan risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Pendekatan ini penting untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga integrasi lembaga keuangan. Prinsip utama dari prudent banking sendiri itu ada konservatisme dan dalam penilaian risiko.
pendekatan hati-hati dalam menilai semua jenis risiko. Kemudian ada disverifikasi portofolio, mengurangi risiko dengan disverifikasi investasi dan kredit. Kemudian ada kapitalisasi yang memadai, memiliki modal yang cukup dengan profil risiko yang rendah. Kemudian ada pemantauan dan pengendalian risiko, memastikan sistem pengendalian internal yang efektif. Kemudian kita masuk ke dalam keuangan global, di mana keuangan global itu merujuk pada sistem keuangan yang beroperasi di tingkat internasional, yang melibatkan berbagai institusi, regulator, dan pasar yang saling terhubung di seluruh dunia. Sistem ini memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi aliran modal, investasi, dan perdagangan antar negara, serta dalam mengelola risiko yang terikat dengan fluktuasi ekonomi global. Tantangan dari keuangan global itu sendiri adalah volatilasi pasar, perubahan kebijakan, dan juga inovasi teknologi dalam sistem keuangan global. Nah, kemudian pada slide terakhir itu kita membahas tentang perbankan konvensional dan perbankan syariah, di mana kita akan membahas tentang perbedaan dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Yang pertama itu ada di prinsip operasionalnya, di mana perbankan konvensional itu berdasarkan keuntungan dan adanya riba pada setiap transaksinya atau bunga. Sedangkan pada syariah kita itu berdasarkan prinsip Islam atau prinsip syariah Islam, di mana melarang adanya riba dan adanya transaksi spekulatif. Kemudian ada perbedaan juga di dalam produk dan layanan, di mana konvensional itu adanya cuma tabungan, pinjaman dengan bunga, dan juga kartu kredit. Sedangkan dalam syariah itu kita ada tabungan syariah, pembiayaan tanpa bunga seperti murabaha, mudharabah, dan musyarakah. Kemudian juga ada asuransi syariah. Kemudian untuk pengelolaan manajemen risiko juga itu berbeda, di mana konvensional itu fokus pada risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, sedangkan di syariah itu mempertimbangkan risiko moral dan kepatuhan pada syariah Islam. Dan itulah penjelasan singkat dari saya tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.